pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah penelitian yang menarik mengenai analisis sentimen komentar TikTok terhadap Menteri Keuangan Purbaya Dewi Sadewa. Nah, penelitian ini sendiri menggunakan metode naive bias untuk memetakan apakah komentar tersebut cenderung positif, negatif, atau netral. Nah, media sosial sendiri seperti TikTok kini menjadi ruang publik yang sangat aktif. Masyarakat sering memberikan opini, kritik, hingga dukungan terhadap isu pemerintahan secara spontan melalui komentar. Namun, jumlah komentar yang besar membuat analisis manual sangat sulit dilakukan. Nah, disinilah analisis sentimen berperan. Dengan bantuan algoritma naive bias, komentar dapat dipetakan secara otomatis ke dalam kategori sentimen tertentu. Nah, penelitian ini sendiri bertujuan untuk itu pertama, mengidentifikasi sentimen publik terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Yang kedua, menilai akurasi model naive bias dalam analisis teks informal TikTok. Dan yang terakhir, membandingkan performa classification multi-class dan binary classification. Baiklah, adapun dari pengumpulan datanya, yaitu penelitian mengumpulkan 983 komentar TikTok menggunakan teknik web scraping melalui Amplify TikTok komentar scraper. Nah, setelah dilakukan pembersihan teks atau pre-processing, komentar yang valid menjadi 944 komentar. Nah, tahapan pre-processing sendiri mencakup beberapa, itu pada cleaning untuk emoji, link, dan tanda baca. Yang kedua, case folding, menamakan huruf. Yang ketiga, software remover. Dan yang terakhir, streaming bahasa Indonesia. Contohnya yaitu pada kebijakan jadi bijak dan membingungkan jadi bingung. Selanjutnya, dari pre-processing itu sangat penting karena model bisa mengenali pola yang lebih akurat. Selanjutnya itu pada pelabelan data. Nih, untuk validasi awal, peneliti memberikan label manual pada 20 komentar dengan hasil sebagai berikut. Terdapat 16 komentar positif, 2 netral, dan 2 negatif. Nah, kemudian model awal digunakan untuk melabeli seluruh data dan hasilnya. Itu didapatkan bahwa 599 komentar positif, 259 komentar negatif, dan 86 komentar 599 komentar positif, 259 komentar netral, dan 86 komentar negatif. Nah, dari sini terlihat bahwa sentimen positif mendominasi, menunjukkan dukungan publik terhadap kinerja menteri, terutama terkait isu anti korupsi dan pemberantasan mafia. Nah, selanjutnya menggunakan uji multi classification class. Nah, pada model ini eh, naive bias pertama dijalankan dengan 3 kelas sentimen untuk menghasilkan model yang lebih adil dan data seimbang menjadi 200 untuk positif, negatif, dan netral yang total balance-nya yaitu 600 data. Adapun hasil yang didapatkan yaitu dengan akurasi sebesar 75,83% dan F1 score pada masing-masing kategori yaitu pada positif nilainya tertinggi yaitu 0,84, negatif yaitu pada posisi kedua 0,79 dan netral pada posisi terendah atau paling sulit dikenali pada angka 0,59. Nah, di sini muncul pertanyaan nih, kenapa netral yang paling sulit dikenali? Nah, kelas netral sendiri eh, karena sangat sulit dikenali karena komentar netral sering ambigu dan memiliki kata-kata yang mirip dengan komentar positif ataupun negatif. Karena itu model sulit membedakannya. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa multi-kelas cukup baik, tapi kelas netral membuat akurasinya turun. Selanjutnya, kita menggunakan binary classification, yaitu pada perbandingan dua positif dan hanya negatif. Nah, pada positif komentarnya 599 komentar dan negatif 86 komentar. Makanya, eh, untuk mengatasi ini dilakukan oversampling hingga seimbang, yaitu pada positif 599
komentar, begitupun pada negatif. Dan setelah balancing, terdapat 1.198 komentar. Adapun setelah dilakukan uji pada Navi Bayes, eh, terlihat akurasi final yaitu 90%, yang menandakan model cukup bagus pada performa kelas. Negatif, precision-nya itu 0,79. Untuk kelas model sangat sulit, hati-hati memberikan label negatif, dan pada recall positif 0,97. Komentar positif terdegradasi hampir semuanya. Pada F1 score juga kedua kelas hampir seimbang di 0,93. Nah, selanjutnya yaitu model final. Ini posisi pada model final. Berdasarkan hasil analisis sentimen, itu yang pertama, sentimen positif mendominasi komentar TikTok karena banyak komentar memberikan apresiasi terhadap ketegasan dan integritas berbayar. Yang kedua, komentar negatif sangat sedikit, menunjukkan resistensi publik tidak terlalu kuat. Yang ketiga, Navy Bias bekerja lebih baik untuk klasifikasi binar dibandingkan multiclass. Dan keempat, komentar netral sulit dikenali karena sifatnya yang ambigu. Dan terakhir, akurasi model berada pada kisaran 90%. Sangat memadai untuk analisis teks sosial media. Ini confuse matrix dari apa sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil temuan ini, peneliti membuktikan bahwa pertama, Navy Bias adalah metode yang efektif, sederhana, namun sangat akurat untuk analisis sentimen. Yang kedua, TikTok merupakan sumber data publik yang kaya dan bisa dianalisis secara komputasional. Yang ketiga, persepsi publik terhadap Menteri Keuangan Berbahaya cenderung positif. Dan terakhir, pendekatan binary classification direkomendasikan untuk penelitian lanjutan. Nah, selesai sudah pembahasan artikel ini, artikel analisis sentimen. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai analisis sentimen TikTok dengan Navy Bias ini membantu Anda memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membaca opini publik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.